Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yahya Waluni, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, perumahan Apiari Widya Pratama dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Camat Batu Haji, Bapak Dr. Andes Rinaldi M. Pane. Yang kami hormati Bapak Safari Ramadan, Bapak anggota DPRD Kota Batam. Yang kami hormati Bapak Lurah Bulia, Bapak Hussein. Yang kami hormati Ketua PMB Batu Haji, Bapak Ustadz Sultoni. Yang kami hormati Ketua IPIM Batu Haji, Bapak Mustaqim. Serta yang kami hormati Bapak Ketua RW Perumahan Apiari Widya Pratama, Bapak Nasri Sarjana Agama, serta Bapak RW dari Perumahan Bumi Kencana serta Indah Gaden. Tak lupa bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Baitul A'la dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyambut bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memperjuangkan risalah-risalah Islamiyah dari zaman jahiliyah sampai zaman yang serba modern ini. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Izinkanlah saya akan membacakan susunan acara pada peringatan Maulid pada peringatan Isra Mi'raj serta menyambut bulan suci Ramadan. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dikumandangkan oleh Bapak Khairul Anwar, Sarjana Pendidikan. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul A'la, yaitu Bapak Nasuha. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Batu Haji, Bapak Dr. Andes Rinaldi M. Pane. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, tausiah agama, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yahya Waluni, dilanjutkan dengan acara doa serta penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah.
Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Hairil Anwar, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Hairil Anwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Mubalek Batam yang kami hormati, pendiri dan pengurus Pokok Jogotali yang kami hormati, seluruh jamaah yang hadir pada malam
berjamaah di Masjid Baitul A'la ketika sholat fardu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sehingga jamaah kita semakin ramai, kekompakan dan tali silaturahim semakin terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz kita, guru kita, Dr. Muhammad Yahya Waloni dari Jakarta. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati adinda saya Buya Safari Ramadan. Beliau adalah anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Amanat Nasional yang cukup getol berjuang di dalam agama Islam kita ini. Yang saya hormati, saya muliakan orang-orang tua saya, para sesepuh di perumahan Apriari Tria Pratama dan sekitarnya. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, tamu undangan, hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, wabil khusus pengurus masjid Baitul A'la yang punya hajat kegiatan sebesar ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridho dari beliau. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam. Seyogianya beliau yang akan hadir di kegiatan kita ini, namun karena sesuatu hal beliau mewakilkan kepada kami selaku camat di Kecamatan Batuan ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Namun perkenankanlah kami panitia akan terlebih dahulu membacakan profil beliau. Muhammad Yahya Waloni adalah seorang mantan pendeta GKI di Papua, klasis Raja Ampat Sorong Irian. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua atau rektor STT Calvinis atau Universitas Kristen Papua atau disingkat UKIP Sorong. Dan beliau pernah ditugaskan oleh pihak Gereja Kristen Pemancar Injil atau YKPI Narakan. Beliau menyelesaikan S1 Teologi STT Calvinis Ebenezer Manado pada tahun 1996. Pada tahun 2000, beliau menyelesaikan studinya S2 Teologi dan program S3 Filsafat di Institut Teologi Ekumene Immanuel di Manado pada tahun 2004. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini juga beliau telah membawa buku-buku karya beliau yang isinya sangat bagus sekali tentang motivasi, tentang ajaran-ajaran Islam yang saya rasa itu sangat bagus untuk kita baca. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin hadirin nanti berminat setelah acara ini dapat mendapatkannya, yaitu dengan menghubungi panitia pada acara pada malam hari ini. Baik, mungkin itu perkenalan singkat mengenai biografi dari Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Untuk selanjutnya tausiah agama oleh Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsyada al-uqula ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa dalla wa abdala fi waratil haq subhal batin wa mahaha wa sabbata kalimatul imani kama asabbatal ardu bil jibali wa arsaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyah min ayatina huwa samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqarratun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan mut'imul ji'ani wa shaimina fi syahri Ramadan. Man fariyu bi umuri Ramadan haramullahu dasadahu ala dihati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, Bapak Camat, Kecamatan Batu Haji, para alim, para ulama, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim pada hatinya kita aturkan kehalimaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita semua tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang berdiri di atas pengakuan sejarah yang sangat kuat. Artinya bahwasannya Islam ini dalam setahun umat Islam itu telah diwajibkan mengharapkan 4 bulan yang telah diharapkan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Muharram. Alhamdulillahillazi Muharram wa rasulih wa jalla syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Jadi kalau kita mengenal bulan Muharram, berarti kita tidak mengenal yang namanya tahun baru. Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Yang kedua adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana tidak boleh ada pertumpahan darah. Makanya kalau kita perhatikan ketika Saudi Arabia menyerang
Suriah. Tahun lalu itu tepatnya pada bulan Rajab mereka berhenti mengadakan penyerangan karena pada bulan Rajab arsadal ukula illa tauhid wahada wa awraha illa wahdaniyati wa dagha wa atla bi baraqil haq subhanahu. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa yang membedakan antara hak dan batil, antara iman dan logika. Makanya peristiwa ini ada orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu mereka murtad dari agama Islam. Artinya mereka sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Akibat peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak yang kembali lagi kepada kekafiran. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak yakin kalau Nabi Muhammad SAW mencapai perjalanan minal laili, separuh malam dari Makkah menuju ke Palestina. Jadi orang kafir tidak percaya, termasuk pamannya Nabi SAW yang bernama Abu Jahal. Makanya Abu Jahal katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa benar tadi malam ente pergi dari Mekah sampai ke Palestina? Kata Rasulullah SAW, betul. Kata Abu Jahal, kalau memang benar kamu dari Palestina tadi malam, coba angkat kakimu saudara, wahai Muhammad. Rasulullah angkat. Kata Abu Jahal sebelah kiri lagi. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, maka saya jatuh. Inilah logika orang kafir. Iman Islam tidak bisa dijangkau dengan logika. Makanya umat Islam itu kadangkala ada ustadz-ustadz yang baru belajar ceramah, mereka melogikakan Islam sehingga berani sekali mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan kepada sesama Muslim. Padahal yang kafir itu sudah jelas, orang yang tidak beragama Islam, artinya Kristen, Hindu, dan Buddha, itulah orang kafir. Kalau orang Islam adalah orang beriman. Amin. 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 Allahumma. Itu baru namanya dakwah. Jadi jangan membidah-bidahkan, jangan mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Tidak mudah untuk jadi orang Islam. Saya kurang lebih 16 tahun pernah jadi pendeta. Pernah. Walaupun hanya 16 tahun, saya pernah jadi pendeta. Dan orang-orang yang memiliki jabatan pendeta itu rata-rata intelektualnya, intelijensinya, kemampuan berpikirnya, logikanya di atas rata-rata. Makanya saya bilang, kalau kita memandang Islam sekaligus merefleksikan, mengaplikasikan Islam hanya dengan logika, maka sudah barang tentu kita akan kalah dengan orang-orang kafir. Karena kafir ini jago logika. Saya tidak cenderung belajar Islam itu kepada ilmu fikih. Saya tidak cenderung belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu di atas langit ada langit. Yang satu bilang kunut salah, yang satu bilang kunut benar. Saya masuk Islam bukan kunut atau tidak kunut. Saya insya Allah masuk Islam 5 waktunya sholat subuh 2 rakaat. Kunut atau tidak kunut, saya tetap menjalankannya. Menurut orang yang kunut, kunut adalah doa. Yang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Apa yang ente mau persoalkan? Kasihan. Sementara orang kafir di luar sana tunggu-tunggu. Kapan ada orang Islam berdebat? Disitulah mereka bermain untuk memporak-porandahkan benteng ukhuwah Islamiyah. Kita sendiri yang mengundang. Saya
menyaksikan Isra wal Mi'raj jangan hanya menitik beratkan pada sholat. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada peristiwa siddiq, ada peristiwa kejujuran. Karena ketika Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang kafir, Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat yang senantiasa mendekati Rasulullah, orang-orang kafir tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu tidak tahu apa yang dilakukan temanmu Muhammad?" "Saya tahu." "Apakah kamu percaya yang dilakukan Muhammad?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Lebih daripada itu, aku percaya apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad." Maka di saat itulah Abu Bakar diberi marka, diberi gelar oleh Nabi SAW sebagai orang yang jujur, maka namanya menjadi Abu Bakar Siddiq. Kita jangan cuma bicara soal sholat dulu, karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini dia berjalan dulu, baru dia naik. Dia tidak langsung naik ke Sidratul Muntaha, tidak. Dia berjalan dulu, dan dalam perjalanan Rasulullah SAW beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Ada orang Muslim yang SMS kepada saya, "Ustaz, ente ada di mana sekarang?" Saya bilang saya di Batam. "Dalam rangka apa Ustaz?" "Dalam rangka memenuhi undangan Isra wal Mi'raj." Dia tanya sama saya, "Apa itu Sidratul Muntaha Ustaz?" Saya bilang, "Masa ente orang Islam sudah lama, sudah Ustaz, tidak tahu Sidratul Muntaha? Saya ada yang masih baru masuk Islam tahu apa Sidratul Muntaha. Masa antum tidak tahu?" "Wallahi Ustaz, itu semua perkara yang tidak berguna." Dia bilang sama saya. Saya bilang, "Berani sekali juga ente mengatakan bersumpah atas nama Allah. Wallahu min kulli syai'in alim. Antum sebagai seorang penceramah masa tidak tahu Sidratul Muntaha?" Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon. Di bawahnya itu terdapat 4 buah sungai yang mengalir, 2 yang tampak oleh mata, 2 yang tidak tampak oleh mata. Yang tampak oleh mata itu adalah Efrat Nil yang ada di Mesir dan ada di Afrika, dan yang tidak tampak itu salah satunya adalah sungai Nabi SAW, namanya Sungai Al-Kausar. Jadi pohon itu ada 4 sungai yang mengalir, 2 yang tampak oleh mata dan Efrat, 2 yang tidak tampak, salah satunya yang tidak tampak itu adalah Al-Kausar. Itu Sidratul Muntaha. Nabi SAW dari Mekah menuju ke Palestina, menurut Abu Jahal, perjalanan nenek moyang mereka dari Palestina, dari Mekah menuju ke Palestina, Palestina kembali ke Mekah, itu memakan waktu 40 hari, 40 malam. Sementara Nabi Muhammad SAW hanya minta lailah, separuh malam, sepenggal malam, setengah malam. Ini yang mereka tidak percaya. Ini yang orang kafir tidak percaya, sehingga mereka ragu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang sudah memeluk Islam kembali lagi kepada kekafiran. Jadi setelah Rasulullah berangkat dari Mekah menuju ke Palestina, ada 3 kali Rasulullah transit. Yang pertama beliau transit di Thaibah. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai malaikat Jibril saudaraku, ini apa nama tempat yang kita singgah sekarang ini?" Kata Jibril alaihissalam, "Ini adalah Thaibah." Mereka turun dan kemudian mampir
melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari perjalanan dari Mekah menuju ke Thaibah, ada suara yang berseru 3 kali, "Wahai Muhammad, Muhammad, Muhammad." Rasulullah bertanya, "Suara apa itu, wahai Jibril?" "Itu adalah suara yang berseru, apabila engkau berpaling, wahai Muhammad, maka umatmu menjadi Yahudi." Dari situ mereka sholat, kemudian mereka lanjutkan perjalanan sampai ke sebuah gunung. Bertanya Nabi, "Gunung apa ini, wahai Jibril?" "Ini adalah Bukit Tursina, tempat di mana Musa berhadapan muka dengan Tuhannya." Mereka sholat 2 rakaat, kemudian mereka lanjut perjalanan menuju ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem mereka turun melaksanakan sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi SAW, "Wahai Jibril, saudaraku, tempat apakah ini?" "Ini adalah Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam." Dari tidak langsung sampai ke Palestina, mereka mampir dulu 3 kali dan kemudian tiba di Palestina. Saya pernah kuliah di Israel, dan bagi pendeta-pendeta yang belajar ke Tel Aviv, mereka yang belajar ke Sederot, sekolah tinggi teologi Sion, mereka bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ada 3 agama di situ. Ada Yudaisme, ada Ortodoks, ada Islam. Kalau kita sampai ke atapnya Masjid Al-Aqsa, di sana ada telapak kaki manusia. Kalau dalam ukuran sepatu orang modern, itu ukuran sepatunya 46 sampai ukuran 47. Kaki siapa itu? Jangan dibilang ini Islam ini cerita omong kosong. Kakinya, kaki kanannya ke depan, kaki kiri ke belakang. Sampai hari ini, itu adalah kaki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menanjak menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya saya semangat betul kalau bicara soal Isra wal Mi'raj. Karena di sini kita akan melihat mana orang Islam yang logika, mana orang Islam yang betul-betul beriman. Kalau dalam beriman Islam, Bapak Ibu tidak usah mengedepankan pengetahuan. Yang perlu kita kedepankan adalah pengakuan. Mengapa orang menjadi kafir? Karena mereka mencoba mengedepankan pengetahuan. Tidak sedikit orang-orang jenius, orang-orang pintar, bahkan ahli filsafat kelas dunia, seorang peneliti tentang human, tentang manusia yang bernama Robert Darwin. Di akhir kematian beliau, dia mengakui bahwa semua makhluk di dunia ini penciptanya adalah bukan makhluk. Semua orang-orang pintar di dunia ini mengakui bahwa segala yang ada di jagat raya ini ada yang menciptakan. Bahkan baru-baru ini seorang yang meneliti bentuk alam semesta yang bernama Profesor William Frank Steiner dari Jerman bersama dengan komunitas yang ada di Amerika, mereka menggunakan alat yang paling canggih yang ada di NASA meneliti bentuk daripada alam semesta raya. Apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan ternyata bentuk daripada alam semesta ini seperti trompet. Itu ada dalam buku saya yang berjudul Jagat Manusia di Akhir Zaman. Dunia ini berbentuk trompet. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bentuk alam semesta ini, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, bentuk daripada alam semesta ini. Apa yang dimaksud dengan sangkakala? Sangkakala itu kata Rasulullah, seluas langit dan bumi. Sama dengan penelitian Frank Steiner, bahwa bentuk daripada alam semesta ini seperti trompet. Nabi kita ini pengetahuan yang beliau miliki di atas rata-rata.
Bahkan banyak ilmuwan yang masuk Islam tertarik dengan penemuan-penemuan yang ada di dalam Al-Quran. Kita orang Islam sendiri yang tidak bangga, bahkan mengabaikan isi daripada Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini hanya kepada orang-orang beriman. Saya juga masuk Islam karena tertarik dengan Al-Quran, bukan dengan orang Islam. Sebagai pendeta yang bertugas, saya bilang, katakan kepada anak istri saya, kita tinggalkan agama Kristen ini, kita perlu agama Islam. Karena ajaran daripada agama Islam bukan karena mau menikah, bukan karena ikut-ikutan. Kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak memeluk Islam karena ajaran agama Islam. 8 tahun saya membaca, meneliti, melihat, bahkan sampai di Israel saya belajar. Ternyata orang Yahudi mengakui kehebatan keilmuan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk mereka beragama Islam, mereka sangat menolak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya sudah bicara dengan tadi. Saya katakan kepada panitia, yang paling utama dalam dakwah ini adalah sound system. Saya tidak bisa melanjutkan dakwah saya karena terpengaruh dengan membaikkan sound system. Kemarin dulu malam saya ceramah di masjid apa itu? Nah, sampai 10 menit saya berhenti karena tidak sound system. Ini yang paling penting bagi kita. Kalau sound system kita betul, kan kocak-kacir sudah akan berbicara. Saya tidak bisa melanjutkan materi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara dihadirkan panitia di sini, kita akan membantu masjid. Masjid ini masih banyak yang perlu direnovasi. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya sudah biasa terima ini dari perbuatan saya. Di setiap masjid yang ente jadwalkan, ini yang paling utama. Hanya semua berbicara. Waktu Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono dia berbicara, dia terganggu. Saya berbicara, saya berbicara. Memang di luar bagus dengaran, tahu saya. Tapi saya yang tidak tenang kalau pecah. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata dakwah itu yang paling penting ini sound system. Saya ceramah di Darussalam berapa kali? Ceramah di masjid di belakang sini, tidak pernah saya komplain. Karena enak saya tidak. Sewa itu order tunggal yang di luar sana kami menanggung itu bagus kan saudara. Supaya berceramah benar. Dan tadi dari rumah ke belakang saya sudah bilang, sound system ini kurang baik. Sama berbicara tidak dengar. Memang di luar sana jelas. Kalau di luar jelas, tidak usah ke masjid. Memang di luar sana. Gitu kan?